Salam olahraga, selamat datang di channel kami Kadet Sport Academy, Education for All. Pada kesempatan Detox kali ini, kita kedatangan tamu dari alumni FIK UNJ yang berkecimpung di dunia sport terapis, yaitu Dimas Arifandi Firdaus SON. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Dimas sudah bersama dengan saya. Sebelum kita mulai obrol-obrol kali ini, sebaiknya kalian klik tombol subscribe-nya, klik loncengnya dan like-nya, dan tonton video ini sampai habis. Halo Kak Dimas, apa kabar? Baik, Ajeng. Halo semuanya. Ajeng sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Oh ya, selamat juga ya atas kelahiran cucu pertama. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk saat ini Kak Dimas kegiatannya apa aja nih? Kegiatannya kalau misalkan lagi, karena kan kondisinya sekarang lagi pandemi ya. Jadi alhamdulillah saya kerja atau menjadi psikoterapis di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Oh gitu. Oke, kan kali ini Detox kali ini kita membahas tentang sport massage. Menurut Kak Dimas, sport massage itu apa sih Kak? Kalau menurut saya, sport massage itu adalah suatu metode pemijatan yang dimana pemijatan itu disertai manipulasi gerakan dan biasanya diberikan pada atlet atau misalkan yang biasa olahraga pada saat kondisi kelelahan. Oh gitu. Iya. Berarti kalau gitu tujuan sport massage itu untuk apa? Sebenarnya sih tujuannya banyak ya. Salah satunya kayak misalkan untuk terapis cedera, bisa jadi untuk recovery. Recovery itu jadi istilahnya kelelahan untuk mempercepat kondisi tubuh itu supaya fit kembali, itu mempercepat. Itu salah satunya. Oh gitu. Berarti kalau kita misalkan itu kan tujuannya untuk cedera olahraga. Ketika kita sudah melakukan olahraga terus tiba-tiba kita melakukan cedera, apakah boleh langsung dilakukan sport massage? Sebenarnya ketika kondisi cedera itu alangkah lebih bagusnya ya itu tidak langsung dimasas, tapi langkah pertamanya ketika cederanya itu berbentuk strain ya pada pergelangan kaki atau misalnya pada sendi atau otot, itu biasanya kita terlebih dahulu dikompres dulu, jangan langsung dimasas. Meskipun meskipun mau dimasas itu harus 1 hari setelah terjadi cedera. Berarti ketika kalau dia masih mengalami pembengkakan itu tidak boleh berarti. Tidak boleh. Okay. Bukan tidak boleh sih. Alangkah lebih baiknya jangan. Alangkah lebih baik bukan tidak boleh. Berarti nunggu kempes dulu ya bengkaknya. Ya, bengkaknya nunggu kempes dulu, baru itu pun tidak di bagian cedera yang kita masak, tapi mungkin bisa dimasak di bagian area-area otot-otot sekitar si ini yang bagian cederanya. Oke. Gitu. Menurut Kak Dimas, kan tadi massage cedera sama recovery kan beda ya? Apa sih perbedaannya? Perbedaan antara massage cedera sama recovery. Oke. Kalau massage cedera itu tidak boleh dimasas di bagian area cedera, atau bisa dibilang bukan tidak boleh sih, tapi kurang tepat kalau misalkan dimasas di bagian cedera, karena kan takutnya dimasas akan memperlebar pembuluh darahnya lagi. Tapi yang lebih baiknya kalau misalkan masas cedera itu di sekitar area cedera. Kayak misalkan contohnya, saya ambil contoh kasusnya di ankle. Nah, jangan langsung masas di ankle-nya, tapi masas di antara betisnya. Terus antara di bagian area tulang kering ada namanya tibialis anterior gitu, di area sekitar bagian cederanya. Terus kalau misalnya untuk recovery itu biasanya kita lakukan secara full body, karena kan khususnya nanti pada atlet atau yang giat olahraga ya, pada saat kelelahan ya otomatis kita akan seluruh badannya aja masas. Seluruh badan. Oke, Mas. Ada nggak sih Kak kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak boleh dimasas?
Kondisi-kondisi tertentu mungkin saya jawab salah satunya ya. Ya salah satunya kayak misalkan tentunya tadi bengkak atau misalnya lagi cedera itu nggak boleh. Terus yang kedua itu lagi demam, jadi kondisi badan lagi panas itu nggak boleh karena masas itu akan menimbulkan efek panas. Itu. Jadi yang terakhir untuk ibu-ibu yang kondisi hamil, nah itu bukan nggak boleh tapi rawan untuk di masas. Oke. Itu. Untuk menjadi seorang masher, hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan? Hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang masher yang pertama tentunya kita harus menguasai masas itu sendiri. Jadi ilmunya harus dapat, ya harus kita dapatkan. Terus kita harus banyak mengikuti pelatihan. Itu mungkin salah satunya yang kita harus kita dapatkan ya. Jadi di profesi masher. Oke, begitu. Ajeng sekarang mau nanya sedikit pertanyaan yang profesi ini Kak. Biasanya Hadimas itu untuk sekali memberikan treatment massage atau sebagai spesial itu fee-nya berapa sih Kak? Oke, fee-nya itu ya. Ya. Sebenarnya sih malu buat apa ya nyebutinnya, tapi ya alhamdulillah sih adalah buat bayar listrik sebulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, kan di luar sana banyak mungkin yang pengen jadi seperti kayak Dimas, kayak jadi sport terapis atau sport massage jadi masser. Kira-kira ada pesan atau tips nggak untuk mereka? Iya, pesan-pesan untuk teman-teman semua, intinya jangan pernah malu ngelakuin profesi kayak seperti saya ya, istilahnya, karena sport massage itu bagian dari sport science juga, jadi nggak usah malu lah untuk menjalani profesi ini. Mungkin kedepannya profesi ini ya akan semakin banyak ya di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang ingin jadi masher itu nggak usah malu karena masher itu adalah salah satu bagian dari sport science. Nah, tadi kan Kak Dimas sudah ngasih tips-tipsnya, kalian bisa lakuin. Oke juga, terima kasih untuk Kak Dimas. Nah, satu lagi saya lupa, Kak Dimas itu punya salah satu podcast yang suka dia lakuin. Kira-kira apa namanya Kak? Oke, makasih aja. Oke, bukan saya aja sih tapi barengan teman saya. Jadi saya punya podcast di Spotify. Kalau misalnya teman-teman biasa dengar Spotify, itu nama podcastnya Entertrainers. Terus jangan lupa IG-nya juga boleh di follow, namanya entertrainers.id. Gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Dimas untuk kesempatan kali ini dan untuk ilmu-ilmu yang diberikan. Oke, sekian dari TikTok kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, and comment. Kadis Sportainment TV, Education for all.